Selamat pagi saya ucapkan kepada mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memprogram mata kuliah psikologi sastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun susastra yang sifatnya wajib program dan merupakan salah satu mata kuliah interdisipliner yang diberikan di program studi ini. Mata kuliah ini diberikan untuk membantu mahasiswa dalam menginterpretasi berbagai teks sastra yang ada yang berkaitan, yang berhubungan dengan psikologi. Psikologi itu ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, gitu ya. Jadi secara khusus psikologi sastra itu kan mempelajari 4 hal: psikologi pengarang, psikologi karya sastra, psikologi pembaca, dan proses kreatif. Itu yang dipelajari di dalam psikologi sastra sebagai pendekatan interdisipliner dalam mengkaji berbagai teks sastra. Tuh. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan berikan kepada saudara sebuah buku, sebuah e-book. Saya tidak bisa mengunggahnya di Siakat Cloud karena kapasitasnya terlalu tinggi, sehingga saya share di grup WA, gitu ya. Grup WA. Nanti nanti saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Saya membagi menjadi 4 kelompok. Setelah dapat e-book nanti kalian buka, di buku itu kan terbentuk atas 7 bab. Hanya saja yang kita bahas adalah bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nanti tugas bab 1 nanti membahas tentang psikologi sastra. Hakikat psikologi sastra itu apa? Mulai dari pengertiannya, hubungan antara psikologi dan sastra, latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi sastra itu seperti apa, wilayah psikologi sastra itu bagaimana. Itu dibahas di kelompok 1 yang mendapat tugas bab 1. Siapa anggotanya nanti bagi sendiri ya. Yang kedua, psikologi pengarang. Nah, dalam bab 2 ini Prof. Yadmi memberikan contoh kajian psikologi pengarang dalam sastra Indonesia di bagian C. Nanti silakan buat PPT-nya dan presentasikan di kelas. Ya. Jadi ini presentasinya mulai minggu depan. Setelah hari ini setelah dibagi tugas semacam ini, nanti tinggal kalian presentasikan. Itu ya. Presentasikan ke depan kelas sesuai dengan yang ditugaskan. Untuk kelompok 3 membahas psikologi karya sastra. Yang keempat psikologi pembaca. Itu ya. Oke. Dari 4 kelompok itu nanti ini memberikan pemahaman konsep. Kalau konsep dasarnya kan udah diberikan di teori sastra ya. Ini pendalamannya seperti apa dan praktiknya dalam karya sastra. Untuk contoh-contohnya bagaimana psikologi pembaca, psikologi karya sastra, psikologi pengarang itu silakan cari referensi di internet. Itu ya. Cari referensi artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibawakan. Itu. Jadi pertemuan pertama ini saya hanya memberi instruksi saja, memberikan arahan dan memberikan informasi tentang bahan bacaan. Baru di pertemuan kedua kalian membahas tentang hakikat psikologi sastra. Pertemuan 3 membahas tentang psikologi pengarang. Pertemuan 4 membahas psikologi karya sastra dan psikologi pembaca. Nanti presentasi ya. Presentasi. Setelah presentasi itu per kelompok satu kelas dibagi 4. Baru nanti kita
dari apa yang dipresentasi kita tanggapi, kita evaluasi. Untuk pertemuan berikutnya kan tidak daring, hanya pertemuan pertama aja yang daring ya. Seperti itu. Nanti presensinya ada di siakat cloud, silakan diisi. Kemudian untuk kriteria penilaiannya tidak saya sebutkan lagi, di siakat cloud suka-suka disebutkan apa saja. Nanti kalau yang penting kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, yang penting kalian mengikuti UTS ya nilai akan lancar. Presensi tidak bolong ya semua akan lancar. Presensi tidak kurang maksudnya. Dari kriteria yang ditentukan ya perkuliahan akan lancar dan nilai akan aman-aman saja gitu ya. Itu sementara yang bisa saya berikan di pertemuan pertama. Sebenarnya kita mau membedah konsepnya Sigmund Freud sama Abraham Maslow, tapi karena keterbatasan referensi ini dulu yang saya berikan. Setelah ini baru kita perdalami, kita masuk ke jiwanya konsepnya Sigmund Freud sama Abraham Maslow gitu ya, bertahap. Kita pelan-pelan saja. Kemudian saya berikan 2 referensi di situ untuk masuk ke konsepnya Sigmund Freud. E-booknya saya kirim juga, judulnya Freud dan Interpretasi Sastra, yang ditulis oleh Max Milner dan diterjemahkan oleh Profesor Absanti Djoko Suyatno dari UI, yang diterbitkan oleh siapa ini? Intermasa Jakarta tahun 92. Nah, itu sudah saya share di grup. Nanti silakan dibaca. Tapi itu setelah beberapa kelompok ini presentasi ya, baru kita masuk ke Sigmund Freud sama secara spesifik dan Abraham Maslow. Itu dulu yang bisa saya berikan. Saya ucapkan selamat bergabung di program studi ini, selamat belajar, selamat menempuh mata kuliah, tetap semangat dan jangan lupa percaya diri. Oke, selamat pagi.